Selamat datang kembali di materi pemrograman menggunakan bahasa Python. Kita akan lanjut setelah sebelumnya kita membahas mengenai operator matematik. Sekarang kita ingin membuat sebuah fungsi yang isinya mungkin bisa operator matematik atau hal-hal lainnya, eh, yaitu mengenai fungsi dan lambda. Kita mulai dulu dari apa itu fungsi? Fungsi itu merupakan blok dari kode yang hanya akan dijalankan ketika dipanggil. Fungsi digunakan ketika blok proses perhitungan sering digunakan berulang kali, sehingga kalau misalkan kita tulis berulang-ulang, misalkan saya ini pakai 10 kali dalam program saya. Jadi kalau misalkan saya ulang-ulang tulisnya, itu nanti barisnya itu kan terlalu banyak dan jadi termasuk boros dalam script atau kodenya. Jadi dengan membuat sebuah fungsi, kita bisa panggil itu berulang-ulang tanpa perlu menuliskan kembali itu beberapa kali. Lalu fungsi juga dapat melewatkan data dan mengembalikan data sebagai hasil. Itulah pentingnya sebuah fungsi. Tapi fungsi juga bisa hanya dipanggil dan menghasilkan keluaran tertentu. Seperti itu. Untuk mendefinisikan sebuah fungsi, pertama kita mulai dengan sebuah sintaks, itu def, lalu spasi, nama fungsinya apa, lalu argumennya itu adalah inputan dari yang akan dimasukkan ke dalam fungsi ini, yang akan diproses itu apa saja. Jadi tandanya adalah kode awalnya, kalau misalkan def berarti itu ada sebuah fungsi, nama fungsinya itu bebas, nanti argumennya pun nanti sesuai dengan kebutuhan. Kadang kita tidak butuh argumen, kadang kita butuh banyak sekali argumen, jadi nanti bisa di set di sini. Lalu di bawahnya, lalu di akhir dari baris ini itu ditandai dengan titik 2. Dan setelah itu proses dengan, jangan lupa kita ada sebuah indentation. Jadi ada spasi yang berikan tanda bahwa ini dalam proses fungsi ini, bukan di proses yang lain. Seperti itu. Nah, contohnya, kalau kita ingin membuat sebuah proses untuk menghasilkan sebuah tulisan hi seperti ini, kita bisa tuliskan def sebagai mendefinisikan sebuah fungsi, lalu nama fungsinya itu apa, di sini text, dan argumennya apa, karena di sini yang pertama contoh yang paling sederhana itu tidak menggunakan argumen apapun, maka jadi hanya kurung buka dan kurung tutup. Seperti itu. Ketika kita panggil di bawahnya text, maka dia akan menghasilkan tulisan hi seperti ini. Ini contoh yang pertama. Lalu kalau misalkan kita ingin berhubungan dengan angka atau apapun itu, kita bisa mendefinisikan, misalkan saya ingin menjumlahkan nilai A, B, dan C. Itu nanti definisikan sebuah fungsi, namanya jumlah, ini namanya bebas sebetulnya. Bisa jumlah ABC gitu, atau apapun itu, atau sum dari ABC, selama penamaannya ini mirip dengan penamaan variabel. Lalu return itu adalah keluarkan hasilnya, nilainya itu berupa penjumlahan dari A, B, dan C. Jadi kalau misalkan kita panggil bahwa nilai D adalah penjumlahan, atau panggil fungsi jumlah dengan nilai A-nya itu 1, nilai B-nya 3, dan nilai C-nya itu 5. Nanti kalau kita print dari nilai D ini, nanti hasilnya akan sesuai dengan penjumlahannya. Jadi nilainya 9. Seperti itu. Ini multi argumen, jadi argumennya itu bisa berapapun sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh lain. Kalau ini yang di sini itu kita hanya berbicara proses operasinya itu hanya satu baris saja, tapi kadang kita butuh banyak sekali baris untuk memprosesnya. Jadi misalkan bukan hanya ABC langsung diproses, tapi ada dulu AB adalah A plus B, BC adalah B plus C, dan ABC adalah A plus B plus C. Lalu kita ingin mengeluarkan semua A ini, nilai AB, BC, dan ABC, ini ke dalam return-nya. Jadi return-nya pun juga multiple output, jadi bisa berapapun juga.
nanti dimasukkan ke dalam variabel yang kita inginkan. Seperti ini. Kita coba di Spider. Misalkan untuk yang contoh pertama, kita def text karena tidak butuh input. Jadi kita langsung seperti ini. Lalu tadi print misalkan halo. Seperti itu. Kalau kita run, ini tidak akan terjadi apa-apa. Tidak mengeluarkan output apa-apa maksudnya. Tapi kalau misalkan kita panggil text seperti ini, lalu kita run, nanti akan mengeluarkan halo seperti ini. Lalu yang kedua, kita ingin coba membuat sebuah fungsi jumlah yang seperti ini. Jadi ini kita ganti jumlah nilai yang digunakan A, B, dan C. Karena kita tidak akan memprint apapun, langsung ke return. Maka keluarannya adalah apa? A plus B plus C. Nanti misalkan tadi D sama dengan jumlah 1 tambah 1 tambah 1 supaya gampang saja. Kalau kita run, tentu saja perlu dikeluarkan nilai dari D-nya sama dengan 3. Seperti itu. Misalkan ini diubah menjadi 4, ini maka jadi sama dengan 6. Dan seterusnya. Jadi ini enaknya ketika kita membuat sebuah fungsi adalah walaupun ini variabelnya tetap, tapi nilainya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita tanpa perlu harus mengubah lagi proses perhitungannya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi penjumlahan dengan baris yang cukup banyak. Saya batasi saja nanti misalkan AB sama dengan A plus B dan BC sama dengan B plus C. Nanti di sini keluarannya adalah AB dan BC. Itu aja. Ininya satu-satu. Kalau kita run, maka nanti karena returnnya hanya 2 data, nilai D itu ada 2 buah, yaitu AB-nya nilainya 2 dan BC-nya nilainya 2. Karena penjumlahannya A plus B 1 tambah 1 dan B plus C 1 tambah 1. Kalau kita ubah ini, nanti nilainya akan berubah 2, 5. Karena 1 tambah 4 ini jadi 5. Tapi kalau 1 tambah 1 tetap 1. Seperti itu. Jadi ini semua operasi yang di sini bisa menggunakan bentuk operasi manapun yang telah dibahas di video sebelumnya tentang operator, ataupun nanti yang kedepannya nanti ada kondisi, pengulangan, dan seterusnya, itu juga bisa digunakan di sini. Tapi ini intinya adalah kita bisa membuat sebuah blok, sebuah fungsi yang nanti dapat digunakan sewaktu-waktu. Nanti mudahnya itu nanti kalau misalkan kita ada variabel lagi namanya ininya tambahnya kita ubah-ubah, itu nanti kita bisa tinggal panggil saja si fungsi yang ini. Seperti itu. Nah, ini masih sama. Sekarang kita bahas masuk ke apa yang disebut dengan variabel lokal dan variabel global. Jadi variabel ketika kita definisikan sebuah fungsi nanti dia akan bersifat lokal. Maksudnya adalah kalau misalkan kita definisikan ini adalah fungsi, karena ini adalah variabel di dalam fungsi ABC ini, maka dia nanti, dan X, Y, Z-nya juga ini, walaupun diambil dari luar, tapi ini adalah variabel lokal. Jadi kita tidak bisa mengakses nilai variabel ABC ini untuk di print, atau X, Y, dan Z di print di sini di bagian blok utamanya, itu tidak bisa karena bersifat lokal, hanya bisa diakses di fungsi def jumlah ini saja. Seperti itu. Sedangkan untuk yang fungsinya global, itu yang di luar sini, ini itu bisa diakses langsung ke sini, ke fungsinya, dan tentunya saja bisa diakses di blok utamanya ini. Jadi
Kalau di luar atau di blok utama ini sifatnya global, bisa diakses dimanapun, tapi kalau misalkan di dalam sebuah fungsi, maka ini sifatnya lokal, hanya bisa diakses di tempat itu saja. Seperti itu. Kita juga bisa mengubah suatu variabel menjadi global dengan cara mengetikkan global pada sebuah variabel di dalam fungsi ini. Jadi nanti kita bisa memprint variabel global ini di blok utamanya. Kalau di sini bukan biasanya akan menghasilkan error karena ABC itu tidak terdefinisi di sini. Tidak terdefinisi sebagai variabel global, tapi lokal. Seperti itu. Lalu ada lagi fungsi khusus yang sifatnya itu cukup pendek, yaitu yang disebut dengan lambda. Lambda ini adalah fungsi yang tidak memiliki, namanya sebetulnya ada, tapi biasanya namanya itu adalah sebuah nama variabel. Jadi fungsi anonymous yang tidak dideklarasikan dengan cara standar menggunakan def. Jadi lambda ini dapat memiliki banyak argumen masukan, tapi hanya memiliki sebuah keluaran. Jadi hanya satu buah keluaran saja, tidak ada multiproses sebelum akhirnya keluaran. Jadi lambda ini hanya memiliki sebuah proses di sini. Ini yang membedakan dari lambda dengan fungsi. Lambda ini sering digunakan untuk sebuah proses yang cukup sederhana, tapi sering diulang-ulang juga, sehingga kita tidak perlu lagi mendefinisikan ini adalah fungsi apa. Gitu. Jadi hanya satu baris dan selesai. Jadi biasanya ada sebuah nama variabel, terus nanti ya ini sintaks penanda sebuah fungsinya, lambda, lalu argumennya apa saja, nanti prosesnya itu apa saja. Argumen tidak dibatasi jumlahnya, tapi proses hanya di satu baris ini saja setelah titik 2. Tidak bisa ada proses-proses yang lainnya. Contohnya, misalkan X adalah sebuah fungsi lambda yang inputnya A, B, C, dan nanti akan mengeluarkan nilai A plus B dan plus C. Jadi nanti kalau misalkan dipanggil nilai D, itu memanggil fungsi lambda, nilai ABC-nya adalah sekian, maka nanti akan di-print nilai D-nya berapa. Seperti itu. Ini sebetulnya tidak perlu dicoba di Spider, karena sudah cukup jelas. Ini contoh lain. Kalau misalkan fungsinya menjadi, kita perumit, misalkan A pangkat 2 ditambah 3 kali B tambah C dibagi 2. Ini nanti tetap saja ini hanya tetap satu operasi. Ya maksudnya satu baris operasi. Tidak bisa 2 dan seterusnya. 2, 3, 4 itu tidak bisa. Jadi untuk video kali ini tentang fungsi dan lambda itu cukup sekian. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Dan apabila ada yang belum jelas, silahkan di komentar supaya nanti videonya bisa diupdate dari waktu ke waktu. Terima kasih.